누군가 세안 FT 바이오의 비밀을 폭로하려고 했다면 누명을 쓴 거라면. 복수하고 싶었을 거예요. 당신 나에 대해 알고 있는 거 다 말해. 왜 나야? 왜 날 끌어들인 거야? Film berlanjut setelah sebelumnya Hyujin yang berhasil melacak tempat terakhir dari Yeonji yang dilaporkan menghilang. Ternyata di lokasi itu Hyujin melihat jika mobil milik Sohyun berada di sana. Untuk itu Hyujin seketika langsung menghubungi Sohyun untuk menanyakan alasan kenapa Sohyun juga berada di sana. Tetapi tak lama bawahan Jaewam datang dan langsung berusaha mencelakai Hyujin. Hyujin yang memiliki basic baku hantaman pun berusaha melawan orang-orang suruhan ayah angkatnya, walaupun pada akhirnya Hyujin berhasil dilumpuhkan, hingga datanglah Sohyun membantu Hyujin. Namun Sohyun sedikit lengah dan tak menyadari salah satu bawahan Jaewam berniat menusuknya. Untung saja Hyujin mengorbankan tubuhnya demi melindungi Sohyun. 괜찮아요? Melihat Hyujin terluka, Sohyun pun kemudian langsung menghubungi pihak kepolisian dan ambulan. Hingga tak lama Hyujin berhasil dibawa ke rumah sakit, dan untung saja tak mengalami luka serius dari insiden tadi. Sementara Sohyun sendiri hanya bisa melihat dari kejauhan mengenai kondisi Hyujin. Hingga datanglah Hyunjae melaporkan jika di tempat kejadian tadi, dirinya tak menemukan apapun mengenai Yeonji. Membuat Hyujin dengan kondisinya yang masih belum sembuh segera bangun, karena ingin melihat sendiri mengenai kondisi di TKP, sebab keberadaan si Yeonji sangatlah penting, karena akan membuka rahasia yang selama ini terkubur. Hingga saat di TKP awalnya Hyujin dan juga Hyunjae memang tak menemukan jejak apapun yang ditinggalkan Yeonji. Namun saat di luar, tanpa sengaja menemukan sebuah anting berdarah, yang membuatnya yakin jika sebenarnya semalam Yeonji memang berada di sana. Untuk memastikan itu, Hyujin pun meminta kepada rekannya agar memeriksa anting serta darah itu, apakah cocok dengan DNA Yeonji. Sementara Sohyun sendiri setelah kejadian semalam dirinya sebenarnya begitu khawatir kepada Hyujin. Untuk itu Sohyun terlihat masuk ke tempat Hyujin tinggal, yang di sana Sohyun pun melihat semua informasi yang telah dikumpulkan oleh Hyujin mengenai pembunuhan berantai selama ini. Di mana di sana Sohyun melihat salah satu nama yang diduga sebagai tersangka utama yaitu Hyunwook. Sohyun yang sampai sekarang belum mengetahui sosok sebenarnya dari Hyunwook kemudian mengingat semua tugas dari kliennya, yang kemudian menyadari jika selama ini Hyunwook sang klien, orang yang selalu menyuruhnya untuk mengeksekusi para target. Hingga pandangan Sohyun tertuju kepada sebuah pot bunga yang mirip sekali dengan pot bunga yang berada di klinik miliknya. Setelah memeriksa pot itu, Sohyun pun menemukan sebuah alat perekam. Dan setelah itu Sohyun pun kemudian pergi ke klinik miliknya untuk mengecek pot yang sama. Saat pot itu dihancurkan, ternyata di sana juga ada sebuah alat pelacak. Membuat Sohyun menyadari alasan selama ini kenapa kliennya selalu mengetahui semua gerak-gerik dirinya bersama Hyujin. Untuk itu Sohyun kemudian bergegas pergi ke toko bunga, karena Sohyun telah menyadari jika si bapak pemilik toko bunga tak lain adalah Hyunwook. Di mana setibanya di sana Sohyun langsung mengancam Hyunwook karena telah berani berusaha mencelakai Hyujin sebelumnya. Hyunwook yang sudah tak bisa lagi mengelak berkata, jika hal itu terjadi karena Sohyun sendiri yang telah melanggar kontrak dari kesepakatan mereka. Tetapi sekarang Hyunwook mengatakan jika dirinya sudah tak berbahaya lagi, karena Hyujin malah akan semakin dalam bahaya karena telah berani-beraninya memusik Jaewang. Sohyun yang mendengarnya merasa tak percaya dengan perkataan Hyunwook, karena Jaewang merupakan ayah angkat dari Hyujin sendiri.
Tetapi Hyunwook mengatakan jika orang seperti Jaewon tak akan mempermasalahkan hal seperti itu, sebab dari dulu jangankan melenyapkan anak angkat, membunuh So-hyun yang adalah anaknya sendiri pun Jaewon berani. Mendengar semua itu So-hyun pun kemudian menanyakan mengenai nasib anak-anak yang dulu berada di panti asuhan. Tetapi Hyunwook berkata, jika So-hyun ingin mengetahui semua jawaban itu, maka So-hyun harus terlebih dahulu mengeksekusi si manajer rumah sakit, membuat So-hyun emosi. Akan tetapi tak lama Selgi datang, membuat So-hyun tak jadi melakukan sesuatu kepada Hyunwook dan langsung membawa Selgi pergi. Di mana Selgi kali ini berterus terang jika dirinya sebenarnya mengetahui jika So-hyun adalah orang yang dulu menolongnya ketika Pavel berniat membunuhnya. Untuk itu Selgi meminta kepada So-hyun untuk berhenti, sebab So-hyun sudah banyak sekali terluka dan meminta So-hyun untuk menghilangkan sisi lain yang ada pada dirinya, karena menurut Selgi, dirinya sangat menyayangi So-hyun yang ia kenal sebagai seorang dokter hewan baik hati. Setelah itu So-hyun yang tak menyangka jika di sekitarnya banyak sekali orang yang memperlakukannya seperti manusia, So-hyun terus berpikir apakah dirinya layak mendapatkan semua itu. Hingga di tengah lamunannya, So-hyun dikejutkan karena Hyujin yang sudah ada di sana. Di mana Hyujin berkata jika dirinya sangat berharap jika So-hyun datang menjenguknya ketika dirinya dirawat di rumah sakit. Mendengar itu So-hyun pun hanya berkata jika dirinya akan mengantar Hyujin ke tempatnya. Setibanya di sana, So-hyun yang akan beranjak pergi dicegah oleh Hyujin, yang mana Hyujin meminta So-hyun untuk tinggal sebentar, sebab dirinya ingin mengatakan sesuatu. Di mana Hyujin berkata jika dirinya selalu khawatir setiap kali bertemu dengan So-hyun di tempat yang tak biasa, seperti kejadian kemarin. So-hyun yang masih tak mau berterus terang kepada Hyujin mengenai kenapa dirinya bisa ada di TKP kemudian mengatakan, jika saat itu dirinya kebetulan berada di sana hanya untuk menyelamatkan seekor anjing liar yang terlantar. Hyujin yang seolah tak mau memperpanjang mengenai kecurigaannya mengatakan, jika dirinya percaya kepada kebaikan So-hyun. Setelah itu So-hyun yang mendengar jika Hyujin sedang mencari si Yeonji kemudian menanyakan, kenapa Hyujin sangat ingin mencari tahu keberadaan Yeonji. Mendengar itu awalnya Hyujin seolah tak mau bercerita mengenai kenapa dirinya mencari Yeonji. Tetapi pada akhirnya Hyujin pun mengatakan jika dirinya harus segera menemukan Yeonji untuk menyelamatkan anak-anak. Karena dirinya memiliki nasib yang hampir sama dengan anak-anak itu, membuat So-hyun sedikit bingung dengan ucapan Hyujin. Sementara di rumah Jaewon kita akhirnya mengetahui kenapa Jaewon sangat berkuasa dan juga menjadi dalang di balik anak-anak panti asuhan yang hilang. Hal itu terjawab ketika Hyunwook menghubungi Jaewon menggunakan telepon umum. Di mana dengan penuh rasa benci, Hyunwook yang sudah lama tak berbicara dengan Jaewon menanyakan alasan Jaewon ketika dulu membunuh istri dan anaknya, dan sampai sekarang terus bertindak keji dengan mengorbankan anak-anak demi uang. Mendengar pertanyaan itu Jaewon pun berkata, jika tujuan sebenarnya bukan hanya soal uang, melainkan dengan dirinya melakukan itu, maka orang-orang yang berkuasa akan berlutut memohon kepadanya. Sebab dirinya mempunyai suku cadang organ tubuh yang mereka butuhkan untuk kesembuhan mereka bersama keluarganya. Mendengar itu Hyunwook pun tak kuasa menahan amarahnya dan berjanji, jika sebentar lagi Jaewon akan mendapatkan ganjaran atas semua perbuatan keji yang selama ini Jaewon lakukan. Keesokan harinya So-hyun yang mengetahui jika Hyujin masih terluka, terlihat telah menunggu Hyujin di depan rumahnya. Di mana tujuan So-hyun melakukan itu adalah bentuk perhatian So-hyun ketika Hyujin akan pergi bekerja. Dan di sana untuk pertama kalinya So-hyun bertemu secara langsung dengan Hyunjae ketika menjemput Hyujin. Setelah itu So-hyun terlihat kembali merencanakan sesuatu untuk mencari tahu alasan dirinya diperlakukan tak adil oleh Jaewon yang merupakan ayah kandungnya. Sebab jika itu bisa terungkap, maka So-hyun akan mengetahui nasib anak-anak di panti asuhan yang sekarang tak ada informasi mengenai mereka. Sementara Hyujin sendiri kembali mendapatkan informasi baru dari Hyunjae mengenai keterlibatan perusahaan ayahnya dari hilangnya anak-anak panti asuhan, yaitu jika menurut Hyunjae, ada sebuah rumor yang harus mereka ungkap mengenai para anak-anak panti asuhan,
yang sebenarnya mereka adalah anak-anak hasil inseminasi buatan yang dilakukan perusahaan Jaewang untuk mengambil organ mereka dan dijual kepada para penguasa. Membuat Hyujin merasa tak percaya jika ayah angkatnya selama ini melakukan tindakan sekeji itu. Tetapi Hyun Jae mengatakan, jika semua itu hanyalah rumor saja karena belum adanya bukti akan hal itu. Namun Hyujin yang sebelumnya tak mengerti akan hilangnya anak-anak di panti asuhan di dalam hatinya meyakini, jika itu adalah sebuah kebenaran. Di mana setelah mendapatkan informasi itu, Hyujin seolah ingin mengetahui apakah benar jika Jaewang ayah angkatnya melakukan semua itu. Untuk itu Hyujin bersama rekannya diam-diam mencuri kamera CCTV di mobil Jaewang. Sementara Sohyun di klinik miliknya terlihat didatangi oleh ibunya Hyujin, yang mana si ibu Hyujin ini seolah sudah mengetahui identitas asli dari Sohyun yang dulu pernah datang ke rumahnya ketika Hyujin asli masih hidup. Akan tetapi tak lama datanglah Selgi yang mengajak ibunya Hyujin ke rumahnya untuk makan-makan agar lebih akrab, yang tak lama Hyujin pun datang, membuat suasana semakin hangat. 낮에는 또 너무 더워요. 그땐 너무 추웠어. 뭐가 추워, 뭐가? 그래서 가스레인지 틀었더니 너무 따뜻해. 낮에는 또 너무 더워요. Akan tetapi hal itu seolah ingin dihindari oleh Sohyun sendiri, karena dirinya merasa tak pantas mendapatkan kebahagiaan seperti itu. Hyujin yang melihat Sohyun pergi, kemudian dirinya menyusul Sohyun yang terlihat merenung di kliniknya. Namun Hyujin kemudian mendapatkan pesan dari rekannya yang memberitahukan, jika terdapat video aneh yang telah rekannya temukan di CCTV mobil milik ayahnya Hyujin yang mereka curi tadi. Di mana ketika Hyujin memeriksa video itu, Hyujin mendengar jika ayahnya sedang berbicara dengan seseorang yaitu Sohyun. Yang mana ayahnya mengatakan, jika Sohyun merupakan kesalahan terbesar yang pernah ia buat. Sementara di tempat Jaewang, terlihat Yeonji yang bisa melepaskan ikatan yang mengikatnya. Akan tetapi ketika dirinya akan kabur, ternyata Jaewang bersama bawahannya sudah berada di luar, dan langsung menangkap Yeonji kembali. Di mana kali ini Jaewang pun menyuruh bawahannya untuk mengeksekusi Yeonji sebagai peringatan kepada Sohyun dan juga Hyujin, karena sekarang dirinya sudah mengetahui tempat tinggal Sohyun dari Taesuk. Kembali kepada Hyujin yang mendapatkan rekaman ketika Yeonji didatangi oleh seseorang sebelum hilang. Di mana dari video itu, Hyujin melihat jika orang yang menemui Yeonji sama persis dengan orang yang hampir menabrak mobil Jaewang. Hyujin yang mengetahui itu adalah Sohyun, dirinya pun kemudian langsung pergi ke klinik Sohyun. Di mana saat dalam perjalanan, Hyujin mendapatkan panggilan dari informan kepolisian yang ia suruh untuk mencari tahu mengenai identitas Sohyun, yang mana menurut si informan itu, jika Sohyun tak pernah mengikuti pendidikan dokter hewan. Mendengar itu membuat Hyujin semakin yakin jika Sohyun adalah orang yang terlibat dengan semua pembunuhan yang terjadi. Hingga ketika sampai di klinik Sohyun, Hyujin yang sedang mencari hal apapun yang mencurigakan awalnya tak menemukan sesuatu yang aneh di sana. Namun ketika anjing milik Sohyun keluar dari sebuah pintu, dirinya pun langsung masuk ke pintu itu. Dan ketika di dalam, Hyujin begitu terkejut ketika melihat semua yang ada di sana, dari mulai alat-alat canggih, serta persenjataan milik Sohyun untuk membunuh para targetnya. Membuat amarah Hyujin kepada Sohyun semakin besar, karena merasa jika Sohyun adalah orang yang telah membunuh kekasihnya dulu. Namun ketika Hyujin membuka sebuah laci, dirinya menemukan pesawat kertas yang selalu ia berikan dulu kepada Sohyun saat di panti asuhan. Hyujin pun merasa jika Sohyun tak mungkin melakukan semua itu, membuatnya ragu untuk memberitahukan Hyun Jae mengenai identitas asli Sohyun sebagai sang pembunuh bayaran. Tak lama kemudian Sohyun pun datang di kliniknya, di mana dengan penuh tanda tanya, Hyujin langsung bertanya mengenai hal apa saja yang selalu dilakukan oleh Sohyun selama ini, serta apakah Sohyun adalah orang yang telah membunuh kekasihnya dulu. Tetapi sebelum Sohyun menjawab semua itu, ternyata di luar Taesuk bersama renglenannya datang dan langsung menyiksa Selgi. Sohyun yang melihat itu berusaha menolong Selgi terlebih dahulu,
dan meminta kepada Hyujin untuk membawa Selgi ke tempat aman, sementara dirinya akan menghadapi Taesuk bersama wengrengannya. Hingga tak lama suara sirine polisi pun terdengar, membuat Taesuk kabur, yang padahal suara itu dibunyikan oleh Phillips. Setelah itu So-hyun hanya melihat Hyujin, lalu pergi dari sana tanpa sepatah kata pun. Hyujin sendiri kemudian membawa Selgi ke rumah sakit, yang dimana di sana Selgi pun akhirnya menceritakan apa yang ia tahu mengenai So-hyun serta orang yang telah membunuh kekasihnya Hyujin. Menurut Selgi jika So-hyun sebenarnya bukanlah orang yang jahat, dan dirinya selalu mau berkorban demi orang yang ia sayangi. Serta Selgi pun menceritakan jika orang yang telah membunuh kekasihnya Hyujin bukanlah So-hyun, melainkan orang lain. Yang mana So-hyun sendiri saat itu malah menyelamatkan Selgi yang akan dibunuh oleh Pavel. Mengetahui kebenaran itu membuat Hyujin menyesal telah menuduh So-hyun sebagai pembunuh kekasihnya. Hingga tak lama rekannya mengabari jika dirinya telah menemukan Yeonji dengan keadaan sudah meninggoy. Di mana Hyujin yang merasa jika Yeonji adalah satu-satunya saksi, Hyujin pun sangat terpukul mendengar hal itu. Hingga setelah membawa jasad Yeonji ke ruangan autopsi, sang dokter pun berkata jika di dalam tubuh Yeonji terdapat sebuah USB yang sengaja ditaruh oleh Yeonji sendiri. Di mana di sana, USB itu adalah sebuah rekaman pembicaraan Jaewang bersama Taesuk mengenai anak-anak yang mereka ambil organnya untuk para penguasa. Mendapatkan bukti itu, Hyujin kemudian mengumpulkan semua tim investigasi untuk menjabarkan kasus yang mereka tangani saat ini. Di mana dengan semua bukti yang ada, Hyujin meyakini jika pembunuhan berantai yang terjadi dilakukan oleh Hyunwook yang menyuruh pembunuh bayaran profesional untuk mengeksekusinya, di mana Hyunwook melakukan itu sebagai bentuk balas dendam kepada Jaewang yang dulu telah membunuh keluarganya. Walaupun Hyujin yang sudah mengetahui itu adalah So-hyun, akan tetapi di sana dirinya tak mengatakan kepada rekan-rekannya jika pembunuh bayaran itu adalah So-hyun. Akan tetapi walaupun mereka sudah menemukan bukti kuat serta informasi mengenai semua itu, Hyujin mengatakan jika mereka belum bisa menangkap Jaewang sekarang, sebab pengaruh besar yang dimilikinya. Sementara So-hyun kini terlihat sudah berada di rumah sakit tempat Jaewang melakukan inseminasi. Di sana dirinya kemudian bertemu dengan seorang dokter yang bertugas menjaga semua itu, dan ketika So-hyun berkata jika dirinya adalah orang suruhan Jaewang, si dokter itu malah bercerita mengenai kegilaan yang dilakukan Jaewang, yaitu membuat anak-anak dari inseminasi buatan dengan tujuan untuk diambil organ tubuh mereka sebagai cadangan jika para penguasa itu membutuhkannya. Mendengar itu membuat So-hyun mengerti jika anak-anak panti asuhan termasuk dirinya adalah hasil inseminasi yang dilakukan oleh Jaewang untuk diambil organ tubuhnya. Membuat So-hyun marah kemudian menghubungi Jaewang dan berkata, jika dirinya akan melakukan sesuatu yang akan membuat Jaewang menyesal. Di mana ternyata So-hyun langsung meledakkan tempat itu. Membuat Jaewang terkejut, sebab tak menyangka jika So-hyun akan melakukan itu. So-hyun yang sekarang mengetahui ada anak-anak lain yang akan diambil organnya kemudian mengikuti bawahan Jaewang ke suatu tempat. Di mana di sana So-hyun kemudian melumpuhkan bawahan Jaewang untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di sana. Sementara di sisi lain pada akhirnya tim investigasi berhasil menemukan bukti jika So-hyun adalah sang pembunuh bayaran yang disewa oleh Hyunwook. Membuat Hyujin tak bisa lagi menutupinya, dan kemudian menerima jika sekarang tempat So-hyun digeledah, serta So-hyun menjadi orang yang paling dicari. Setelah itu Hyujin mendapatkan sebuah pesan dari So-hyun yaitu sebuah lokasi, dan ketika Hyujin datang ke tempat itu,
ternyata Sohyun ingin menitipkan anak-anak yang ia selamatkan dari bawahan Jaewang. Di sana Sohyun yang seolah ingin mengucapkan salam perpisahan, dirinya kemudian menghubungi Hyujin dan meminta Hyujin untuk menjaga anak-anak itu dan juga Selgi. Hyujin yang sangat khawatir terhadap Sohyun, kemudian meminta kepada Sohyun untuk berhenti melakukan semuanya, dan meminta Sohyun untuk percaya kepadanya yang akan memberikan hukuman kepada Jaewang. Akan tetapi Sohyun tak menjawab hal itu, dan langsung pergi ketika petugas polisi berdatangan ke sana. Ilit Siam sudah mengetahui jika Sohyun sedang menjadi incaran semua petugas polisi. Pilits kemudian menyarankan Sohyun untuk segera pergi meninggalkan Korea, dan tak lagi terlibat dengan semua urusan yang ada. Namun Sohyun malah meminta Pilits untuk menunggu, sebab dirinya akan melakukan sesuatu terlebih dahulu. Ilit Siam mengerti dengan tujuan Sohyun, kemudian dirinya memberikan sebuah mobil dan ponsel baru, untuk dipakai Sohyun menjalankan misi terakhirnya. Sementara di tempatnya Jaewang dengan semua pengaruh yang Jaewang miliki, dirinya langsung didatangi oleh mantan ketua jaksa yang mewanti-wanti Jaewang, jika tim investigasi yang dipimpin oleh Hyujin anaknya telah menemukan bukti kuat yang bisa menahan Jaewang. Akan tetapi walaupun dengan semua bukti itu, si mantan ketua jaksa ini mengatakan, jika Jaewang tak akan bisa dihukum untuk ditahan, karena bukti itu masih belum cukup dan menyuruh Jaewang untuk menghilangkan bukti-bukti serta melenyapkan anak-anak yang sekarang diawasi oleh Hyujin, jika ingin masalah ini cepat beres. Untuk itu Jaewang menyuruh Taesuk untuk segera bertindak, serta menghubungi manajer rumah sakit agar segera menghilangkan bukti. Hingga ketika si manajer ini masuk ke dalam mobil miliknya, ternyata dirinya sudah ditunggu oleh Hyunwook untuk dihabisi. Sebab kini Sohyun sudah tak mau lagi melakukan hal itu. Tetapi karena Hyunwook bukanlah seorang pembunuh profesional, tindakannya yang membunuh si manajer rumah sakit, membuatnya bisa dilacak oleh kepolisian. Sedangkan Hyujin sendiri bersama Hyunjae langsung datang ke tempat Jaewang untuk menangkapnya. Di mana dengan sangat membagongkannya, Jaewang pun menuruti keinginan Hyujin yang ingin menangkapnya. Yang tentu saja hal itu dilakukan karena dirinya sangat yakin akan bisa keluar dengan mudah, sebab ketika Hyujin melakukan interogasi, Jaewang tak menjawab apapun yang dituduhkan padanya, walaupun bukti kuat sudah diperlihatkan oleh Hyujin. Sedangkan Sohyun sendiri terlihat kembali datang ke tempat Hyunwook untuk mengabarkan jika Jaewang telah ditangkap oleh Hyujin. Untuk itu Sohyun meminta kepada Hyunwook agar berhenti dan membantu Hyujin untuk bisa membuat Jaewang dihukum dengan sangat berat. Tetapi Hyunwook mengatakan jika apa yang dilakukan Hyujin tak akan cukup untuk bisa menghukum Jaewang, sebab dengan pengaruh serta koneksi yang dimiliki oleh Jaewang, dirinya akan langsung bebas dari semua tuduhan, sebab petugas yang menangani kasus ini tak mengetahui orang-orang yang terlibat adalah orang-orang yang berkuasa. Hingga tak lama polisi pun berdatangan ke sana untuk menangkap mereka. Hyunwook yang tak mau Sohyun tertangkap, kemudian Hyunwook mengorbankan dirinya agar Sohyun bisa kabur dari sana. Sohyun yang merasa jika tugas terakhirnya adalah melenyapkan si bejat Jaewang, dirinya kemudian mendatangi Jaewang. Namun Sohyun terlebih dahulu menghubungi Selgi untuk mengucapkan perpisahan, walaupun hanya lewat panggilan telepon. Di mana Sohyun meminta kepada Selgi untuk selalu makan makanan sehat, dan tak lagi mengabaikan kesehatannya. Selgi yang mendengarnya hanya bisa menangis dan meminta kepada Sohyun, agar Sohyun bisa kembali menjadi dokter hewan di tempatnya. Sementara di ruangan interogasi, Hyujin yang sudah mengetahui jika tujuan Hyunwook melakukan pembunuhan berantai itu untuk balas dendam kepada Jaewang, terlihat memberikan foto keluarga Hyunwook. Dan ketika Hyujin akan pergi bersama Hyunjae, Hyunwook berpesan untuk memberikan waktu agar bisa berbicara dengan Jaewang, dan hal itu seolah diiyakan oleh Hyunjae. Di mana setelah itu Hyujin yang baru pulang ke rumah, terlihat sudah ditunggu oleh Selgi yang tengah menangis, sebab dirinya sangat khawatir kepada Sohyun. Selgi sambil menangis memohon kepada Hyujin untuk dapat membuat Sohyun kembali, dan jika itu tak bisa dilakukan, maka Selgi memohon agar setidaknya Sohyun bisa terus hidup, karena menurut Selgi, selama ini Sohyun selalu hidup tanpa menerima kasih sayang.
Hyujin yang mendengarnya terlihat tak bisa menjawab permintaan Selgi, sebab kini Sohyun adalah orang yang paling dicari. Keesokan harinya apa yang dikatakan oleh Hyunwook mengenai Jaewam yang tak akan bisa dihukum ternyata terbukti, sebab Kejaksaan Agung langsung menolak semua tuduhan serta bukti-bukti yang dikumpulkan tim investigasi yang dipimpin oleh Hyujin. Hyunjae yang merasa kesal, kemudian dirinya membawa Hyunwook untuk bertemu dengan Jaewam yang akan bebas didampingi langsung oleh Jaksa Agung itu sendiri. Ternyata Hyunwook langsung berusaha menyerang Jaewam, walaupun hal itu langsung digagalkan oleh orang di sana. Tetapi Hyunjae melakukan itu setidaknya untuk sedikit memancing amarah Jaewam. Setelah bebasnya Jaewam, dengan sangat membagongkan Jaewam pun langsung memerintahkan Taesuk untuk segera menculik anak-anak panti yang sekarang sedang diawasi oleh tim investigasi. Untung saja hal itu seolah sudah diketahui oleh Sohyun, di mana dirinya bersama Philips langsung menyelamatkan anak-anak yang akan dibawa oleh bawahan Jaewam, hingga sedikit kejar-kejaran terjadi ketika Hyujin datang saat Sohyun berusaha menyelamatkan anak-anak panti. Akan tetapi ketika Sohyun merasa jika anak-anak itu sudah kembali aman, Sohyun pun langsung pergi untuk memburu Jaewam. Di mana di kediaman Jaewam yang walaupun penjaga yang menjaga Jaewam sangatlah banyak, akan tetapi dengan mudah Sohyun berhasil melumpuhkan satu persatu anak buah Jaewam, hingga tersisa Taesuk sang pengawal andalan dari Jaewam. Di mana Sohyun yang sudah terlihat kelelahan hampir bisa dibunuh oleh Taesuk, akan tetapi Philips datang yang memorbankan dirinya untuk menyelamatkan Sohyun dari tembakan Taesuk. Melihat Philips terbunuh, dengan penuh amarah Sohyun pun kembali menyerang Taesuk, hingga terjadilah baku hantam antara mereka berdua, walaupun pada akhirnya Taesuk bisa dilumpuhkan oleh Sohyun. Di mana kini tinggal tersisa Jaewam sendiri, yang dengan mudah Sohyun berhasil menembak kaki Jaewam. Membuat Jaewam yang awalnya sangat membagongkan, kini dirinya memohon ampun kepada Sohyun, bahkan berjanji akan memberikan semua kekayaan, serta menganggap Sohyun sebagai anaknya. Akan tetapi Sohyun yang sudah muak dengan semua itu, dirinya kembali menembak kaki Jaewam, membuat Jaewam memohon ampun kepada Sohyun. Hingga tak lama datanglah Hyujin ke sana yang meminta Sohyun untuk berhenti dan mengakhiri semua ini. Akan tetapi tanpa diduga, ternyata Taesuk masih hidup serta berusaha menembak Sohyun. Untung saja hal itu dilihat oleh Hyujin, hingga Hyujin pun dengan terpaksa menembak Taesuk. Setelah itu datanglah tim khusus kepolisian dengan senjata lengkap, langsung menodongkan senjata mereka ke arah Sohyun. Melihat itu Hyujin yang tak mau kehilangan sosok pengisi hatinya saat ini yaitu Sohyun. Dirinya berusaha membujuk Sohyun untuk berhenti dan menyerahkan semuanya kepadanya. Sohyun yang melihat kesungguhan Hyujin awalnya berniat menuruti perkataan Hyujin. Akan tetapi ketika melihat senyum iblis dari Jaewam, Sohyun pun tanpa ragu langsung menembak kepala Jaewam, membuat Jaewam seketika meninggoy. Hingga karena itu tim gabungan polisi langsung memberondong Sohyun dengan tembakan, dan hal itu dilihat langsung oleh Hyujin. Hingga pada akhirnya Sohyun pun meninggal. Membuat Hyujin tak kuasa menahan air matanya karena harus kehilangan orang yang ia cintai di depan matanya. Singkat cerita atas tindakan heroik Sohyun melenyapkan Jaewam, kini orang-orang berkuasa yang terlibat penjualan langsung ditahan satu persatu oleh Hyunjae. Sedangkan Hyujin sendiri kini menjalani hidupnya bersama Selgi dan juga anjing milik Sohyun. Di mana di sana sambil tersenyum, Hyujin membayangkan Sohyun yang telah menyelamatkan anak-anak dari kejahatan Jaewam, serta membayangkan jika dirinya bersama Sohyun terlahir normal, maka pada akhirnya mereka berdua akan hidup bahagia sebagai sepasang kekasih. Dan film pun tamat. Oke, terima kasih telah menonton dari part 1 sampai tamat. Sampai jumpa lagi di cerita drama yang lain.
Gua FJR, pamit undur diri. Bye-bye.